Yes, welcome back di 10 menit. Abis itu lu tahu lu harus nonton apa. Kali ini kita mau ngasih saran ke lu semua apa film-film yang layak atau seru untuk di-rewatch. Yes. Dari Ais Hitam dulu deh. Oke, dari gua. Film pertama yang menurut gua harus di-rewatch adalah nomor 1 adalah In the Mood for Love. Ini filmnya Wong Kar-wai tahun 2000. Bentar, gue jujur ini belum nonton. Oke. Why? Kenapa harus di-rewatch ini? Karena kan film ini diomongin sama Cinefil ya. Gue tuh nonton pertama kali sekitar tahun 2010-an lah. Gue tidur. Di mananya bagusnya? Film membosankan gitu kan. Filmnya tuh sepanjang film ya, cuman orang bacot doang aja. Misalnya cerita orang yang dua orang pasangan yang dia satu tempat sewa kos-kosan lah atau flat kali ya zaman dulu ya, atau apartemen lah gitu, apartemen tapi bukan apartemen, rumah tapi sewanya per kamar, semacam rumah susun. Iya, semacam rumah susun gitu, tapi di dalam satu rumah ya. Dalam satu rumah ada ibu kosnya, cuman dia sewa per kamar. Nah, itu tuh cuma cerita dua orang yang tetanggaan. Cowoknya itu, gue lupa nama karakter siapa, tapi cowoknya tuh tanggaan lah sama cewek itu. Nah, mereka punya kecurigaan bahwa kedua pasangan ini selingkuh. Tapi selingkuhnya, misalnya nih, cowoknya namanya Tio nih, ceweknya namanya Tia nih. Oke. Kan? Nih Tio sama Tia. Nah, istrinya Tio selingkuh sama suaminya Tia. Tapi nggak dibuktiin. Cuman kecurigaan mereka, cuman emang mengindikasikan. Karena mungkin kalau ngomongin film tentang perselingkuhan atau romance itu kayak cheesy banget ya. Jujur sih ceritanya sih nggak yang gimana-gimana, simpel banget. Tapi yang bikin keren adalah bagaimana Wong Kar-wai menceritakan itu pakai feel dan dengan konsep warna yang luar biasa sih. Maksud gua film itu dibikin era sebelum digital ya, dengan konsep warna segitu kompleks. Pencahayaan sinematografi segitu bagus. Menurut gua sampai sekarang aja buat dapetin masih bisa bersaing ya. Iya, maksud gua filmmaker buat dapetin look itu aja susah banget gitu dengan kemudahan teknologi sekarang ya. Apalagi itu dibikinnya sekitar 25 tahun lalu. Anggaplah syutingnya 98 atau 99 ya. Karena dia rilis itu tahun 2000 seingat gua. Jadi gua nonton pertama kali aja, yang pertama gua nonton tidur. Yang kedua nonton selesai, tapi nggak ngerti gua. Film apa anjir? Kenapa sinefil memuja-muja? Yes. Maksud gua, kan ada ya film-film yang kita nonton ngerti, atau misalnya katakanlah nggak ngerti, tapi gua tahu nggak ngertinya kenapa? Apa karena kompleks? Ini mesti ceritanya ngerti sampai ending. Tapi heran kenapa sinefil tuh memuja-muja ini? Iya, karena biasa aja gitu. Gua nonton ketiga coy, nangis gua. Demi Allah gua nangis. Anjir, ternyata ini filmnya. Gue baru merasa bahwa ternyata memang ceritanya sedalam itu. Tapi kalau buat orang yang sekedar nonton, kayaknya bakal miss feel-nya. Karena gue nonton pertama, gue tidur, nonton kedua gue kadang sering lihat HP. Kan nggak ada gini, bosan. Ya kan kadang kalau kita tahu ya, misalnya nih scene ini lagi mau nge-reveal selingkuhannya atau mau apa, kita tahu kan. Ya udah ngecek sosmed gitu kan. Nah, tapi ketika nonton yang ketiga gue fokus ngecek gitu Pak, scene by scene, feel-nya kemana gitu-gitu. Dan emang bagus banget sih, itu gokil sih. Gue sampai sekarang masih jadi salah satu dari 10 film terbaik yang pernah gue tonton. Oh itu. Tapi emang kalau orang yang nggak kena sih bakalan ngerasa bosan sih, gitu. Karena gue total kalau di total nonton mungkin 4 atau 5 kali ya nonton film itu. Lumayan banyak. Tapi gue pernah nonton sama istri gue tidur. Karena ya, lu juga pertama kali juga tidur kan? Gitu. Mungkin dia juga harus nonton keempat. Jadi tadi yang mesti kalian rewatch, apa tadi judulnya? In the Mood for Love, filmnya Wong Kar-wai tahun 2000. Yang main Tony Leung sama Maggie Cheung. Anjir, susah banget tuh. Iya. Tony Leung, Maggie Cheung. Tapi Hollywood, apa bukan? Hong Kong. Oh shit, bagus banget. Kalau lo yang pertama? Gue mah simpel-simpel aja nih. Nolan, Batman The Dark Knight. Bagi gue tuh salah satu, ya Nolan mah hampir semuanya masterpiece ya, tapi karena gue suka superhero, jadi Batman The Dark Knight ini salah satu yang paling gue suka dari penokohan, deliver karakternya, Bruce Wayne-nya paling cocok bagi gue jadi Batman ya tetap Bruce Wayne. Ini untuk Gen Z yang udah nonton Joker tapi versinya Joaquin, kalian juga harus nonton Joker versinya Heath Ledger. Bagus banget. Dan Heath Ledger kalau nggak salah ya, di sini meninggalnya karena nggak bisa lepas dari karakter Joker. Yes. Dia stres di apartemennya gitu karena karakter Joker terlalu nempel sehingga dia bunuh diri. Kalau nggak salah gitu ya? Benar. Dan dia juga dapat Oscar pada akhirnya Best Support
Actor. actor. Best supporting ya. Best supporting actor. Maksud gua kalau lu masalah hidup cuman sedikit mah, bro nggak ada apa-apanya sama Heath Ledger bro. Bener. Kalau cuman di chat nggak dibalas gitu. Cuman di ghosting Gemini mah santai aja kali. Itu Heath Ledger bro jadi Joker nggak bisa hilang. Itu masalah hidupnya banyak. Dan yang paling gue suka ya dari Nolan tuh kan hampir dia tuh nggak mau pakai CGI. Ya. Praktikal dia mainnya. Yes. Ada yang rumah sakit meledak itu beneran. Ada yang mobil keguling gitu. Kayak salto gitu. Itu beneran. Yang bohong tuh kayak 19 juta lapangan kerja. Wow. Kayak masih 16 juta mungkin. Ya. 18 setengah. 18 setengah. Yang gopenya lapangan padel. Oke, dari gue itu aja. Tapi kalau gue kalau nggak salah yang scene ending Joker ngeledakin rumah sakit itu kalau nggak salah macet kan? Macet. Dia gini. Panik, tapi si Heath Ledger stay cool aja, masihin karakter aja gitu. Malah jadi ikonik, malah jadi kesannya didesain ya. Bener. Padahal macet tuh bomnya. Macet. Tapi bagusnya Nolan juga nggak nge-cut itu. Iya. Dibiarin aja dulu, biarin roll. Tau-taunya di ujung-ujungnya tetap meledak. Kebayang nggak tuh kalau Heath Ledger-nya nggak bisa improve bro? Iya. Anjing macet dedar. Gak bisa pulang. Bangun lagi rumah sakit. Lama lagi. Kalau Heath Ledger komplain ya kan gua terbesar di masa macet. Gila. Anda mana ini? Dicek lagi dong ini Gitu. Gak bisa. Dari gua gitu. Lo ada lagi? Yang kedua buat gua Black Swan. Aduh. Bukan Black Swan yang tadi. Three Idiots. Three Idiots. Yang kedua Three Idiots ya. Three Idiots. Kenapa Three Idiots? Karena menurut gua Three Idiots itu adalah film yang lucu dan pintar secara bersamaan. Yes. Itu pintar banget sih menurut gua. Dan komedinya lucu banget juga gitu. Mereka lagi Gen Z, kalau yang belum nonton, please nonton Three Idiots. Gua sepakat banget. Bagus ini film. Salah satu masterpiece-nya Amir Khan. Karena ini menceritakan tentang pendidikan dan bagaimana dia mempertanyakan sistem pendidikan itu sendiri. Gitu. Pintar banget sih. Terus Three Idiots nih yang menginspirasi Hangover juga kalau nggak salah gua. Oke, gua akhirnya ada Hangover 1, Hangover 2. Terus Three Idiots juga bakal ada sequelnya di tahun depan. Tahun ini lagi proses pengerjaan. Tapi ceritanya pemainnya masih sama. Masih sama. Kalau cerita lanjutan apa enggaknya gue kurang belum dapat bocoran info. Soalnya jedanya kan hampir 15 tahunan 15 tahunan. 15-17 tahunan lah dari film satu ke film yang mau di sequel gitu. Yes. Menurut gue itu. Tapi menarik sih emang karena nggak tahu ya film-film Amir kan emang rata-rata selalu bahas sosial, kritik sosial, terus kayak di PK juga pertanyaan dia terhadap agama gitu kan, konsep keagamaan. Kritis lah ya. Iya kritis. Cuman emang kalau di 3D tuh berasa komedinya tebel aja sih. Yap, itu lucu banget. Lucu banget. Gue suka sekali. Kalau yang kedua apa? Mungkin kalau dari gue lagi rewatch juga nih by the way. 21 atau 22 Jump Street. Oke. Gue memang suka konsep komedi berkelompok gitu. Polisi-polisian tuh ya. Polisi-polisian tuh suka banget. Apalagi Channing Tatum sama siapa tuh satu lagi? Jonah Hill. Oh iya Jonah Hill tuh gabung dua. Yin dan Yang gabung jadi polisi, jadi partner. Lucu banget. Gue suka banget. Dia sampai Jump Street tuh. 2 ya? 21-22 ya? 21-22. Oke. Channing Tatum belakangan ini konfirmasi harusnya tuh 23 Jump Street tuh ada. Oke. Tapi karena ada 2 orang produser yang clash, akhirnya nggak sepakat untuk jalanin 23 Jump Street. Oke, dia mau bikin sequelnya Merah Putih. Oh, One for All. Bener, dia mau fokus di sana. Kayak animasi Indonesia menarik nih. Bener. Tapi kalau misalnya lu ada nggak film apa aja nih yang kira-kira lu rasa pantas buat di rewatch, atau lu ngerasa film ini rewatchnya bisa karena bagus atau bisa karena lu nggak ngerti, boleh? Boleh. Atau komen. karena yang kayak tadi lu bilang secara warna, secara apapun itu boleh lah. Asal jangan film yang Dude Herlino aja. Wow. Kayaknya nyokap doang nonton. Kalau kita kan enggak gitu. Emang Dude ada film nggak sih? Ada. Tapi gue taunya sinetron. Di sini ada setan. Iya, gue fansnya Dude sinetron. Fansnya Dude Herlino gue. Oh iya? Iya dari zaman SMP. Asli kan? Sama kayak nyokap gue. Emang ganteng. Wow. Emang ganteng. Tapi emang ramah. Dude itu ramah. Aslinya orangnya baik. Baik dia. Baik banget ya. Terus begitu putih banget lagi. 11 miliar lah sama lu ya. Ya udah itu aja kita rewatch, nanti tunggu aja lah konten-konten punchline. Guys, subscribe lah, like lah, komen kayak apa kayak rejim buruk boleh. Iya boleh. Apa aja lah.
Kita kalau mau transfer kita ada nih sini nih buat support nih. Kita Ada- bisa.com punchline. Boleh, boleh. Boleh. Ini biar ganti nih. Ya biar ada props nih sendal diganti. Iya. Ya ini ganti lagi tuh propsnya biar belanja bro. Udah. Bantu-bantulah. Thank you. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Aduh, gatel gue pakai baju dukun.